Hey girlies and buddies, welcome back to my channel. So, how are you guys doing? Di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian tentang cara mempersiapkan diri untuk daftar beasiswa. Jadi di video kali ini tuh pembahasannya bener-bener lengkap dan berurutan. Jadi kalian wajib banget untuk tonton dari awal sampai akhir. Jadi pembahasannya itu mulai dari berbagai cara untuk dapetin info beasiswa, terus gimana cara mempertahankan dan meningkatkan nilai rapot kita, terus gimana cara ngumpulin prestasi non-akademik yang sesuai sama minat dan bakat kita, dan banyak lagi. Oh ya guys, kedepannya juga banyak banget surprise yang aku pengen kasih tahu ke kalian lewat video-video di YouTube. Jadi kalian wajib banget subscribe kalau belum dan klik tombol notifikasinya. So anyways, without further ado, let's get started. So, pertanyaan pertama ada dari Pici_T05. Dia nanya, what should I do to get a scholarship? Oke, gimana caranya biar aku bisa dapetin beasiswa? Gimana persiapannya? Menurut aku emang kalau kita udah punya impian untuk dapetin beasiswa, semakin lama persiapan kita itu semakin bagus. Jadi menurut aku kan sekarang ini udah banyak banget ya pilihan beasiswa. Jadi pasti ada beasiswa yang cocok sama kamu. Tinggal gimana aja cara kita untuk mencari beasiswa mana yang paling cocok sama kita. Jadi jenis scholarship itu ada dua guys, ada merit-based scholarship dan need-based scholarship. Kalau merit-based scholarship ini tuh beasiswa yang seleksinya berdasarkan nilai-nilai sekolah dan juga prestasi kalian. Sedangkan need-based scholarship ini beasiswa yang seleksinya itu berdasarkan seberapa besar kebutuhan finansial kamu. Jadi kalau kalian ngerasa kelebihan kalian itu di prestasi akademik kalian, aku saranin kalian prioritasin nyari beasiswa yang merit-based. Dan kita juga perlu pelajarin detail dari beasiswa itu, mulai dari besar nominal beasiswanya, terus beasiswanya bisa dipakai untuk negara mana aja, terus juga durasi beasiswanya berapa lama, ketentuannya sesuai gak sama kemampuan kita, terus nilai minimum akademisnya berapa yang diperluin, dan lain-lain. Dan khusus untuk kalian yang mau ngejar beasiswa ke luar negeri, biasanya ada ketentuan untuk tes bahasa Inggris. Contohnya IELTS, TOEFL, Duolingo test, dan lain-lain. Pokoknya kalau tentang ketentuan gitu, ada dua hal yang perlu kita siapin dari jauh hari, yaitu kita harus mempersiapkan untuk memenuhi ketentuan masuk universitas yang kita mau, dan juga ketentuan untuk dapetin beasiswa yang kita mau. Aku yakin di zaman ini semua orang punya kesempatan untuk dapetin beasiswa. Makanya kamu harus buktiin ke diri sendiri kalau kamu mau nyari kesempatan itu dan sanggup berjuang sekeras mungkin untuk dapetin kesempatan itu. Pertanyaan yang kedua dari Keishap_, dia nanya, cara tahu ada beasiswa tuh dari mana kak? Oke, jadi menurut aku sumber utama untuk dapetin info beasiswa itu ada 4 ya. Yang pertama itu Google, bener-bener yang paling lengkap itu di Google. Jadi yang penting tuh kita tahu aja keywordsnya. Kalau kalian mau info beasiswa yang dalam bahasa Indonesia, kalian bisa cari di Google daftar beasiswa 2021. Jadi kalian tulis juga tahunnya, atau info beasiswa 2021. Nah, untuk kalian yang udah ada target negara tujuan, kalian bisa cari secara lebih spesifik. Contohnya, info beasiswa di Jerman 2021 full funded. Tapi kan kalau kita cuma nyari info beasiswa yang udah ditranslate sama orang Indonesia, berarti kan banyak banget beasiswa-beasiswa lain yang mungkin belum ke-translate. Jadi kurang lengkap kalau cuma nyari di situ aja. Aku saranin cari juga secara internasional. Jadi pakai bahasa Inggris nyarinya. Contoh keywordsnya itu Find Scholarships 2021 atau Scholarship List atau Scholarship Finder. Nah, itu nanti bakal keluar banyak banget daftarnya. Nah, ada satu hal penting nih yang kalian wajib tahu. Jadi setelah kita udah tahu nama beasiswa apa yang kita mau, kita langsung masuk ke website resminya. Karena siapa tahu udah ada ketentuan yang berubah atau ada update baru dan lain-lain yang cuman ada di website resminya. Kalau kalian mau beasiswa yang besar-besar gitu, yang lebih populer gitu, aku saranin carinya di sumber yang kedua, yaitu lewat YouTube. Jadi kalian bisa cari tips beasiswa, info beasiswa, atau fully funded scholarships. Aku saranin juga di download semua video yang bahas tentang beasiswa, karena aku dulu kayak gitu. Dan kalau aku udah nemu nih satu nama beasiswa, aku langsung riset websitenya dan aku catet. Yang ketiga yaitu lewat Instagram. Aku tuh sampai buat akun tersendiri khusus untuk nge-follow akun-akun yang bahas tentang beasiswa. Jadi setiap kali aku masuk ke akun Instagram itu bener-bener banyak banget postan tentang info-info beasiswa.
Dan yang keempat, kita bisa dapetin info beasiswa langsung dari orang yang emang udah tahu. Jadi contohnya nih, kan banyak ya webinar tentang beasiswa. Setiap kali kita ikut, kita tanya pertanyaan sebanyak mungkin. Setelahnya juga biasanya dibuatin grup di mana orang-orang tuh suka nge-share info beasiswa. Selain itu, kita juga bisa gabung komunitas Scholarship Hunter, di mana di dalam komunitas itu tuh kita bisa saling sharing tentang info beasiswa. Dan yang terakhir, kita juga bisa tanya langsung sama kenalan kita. Misalnya nih, ada kenalan kamu yang udah dapetin beasiswa yang kamu pengenin. Nah, kamu langsung DM aja, jangan takut untuk ajak kenalan dan bertanya tentang info beasiswa yang kamu lagi kejar. Pertanyaan ketiga dari Dwi65, dia nanya, Ko Olive, cara mempertahankan dan meningkatkan nilai rapot, bagi tipsnya dong kak, thank you. Oke, thank you so much pertanyaannya. Jadi tips dari aku, pertama, kerjain semua tugas-tugas kita secara tepat waktu. Karena kan selama sekolah online ini ya, kelengkapan tugas dan nilai-nilai tugas kita itu menjadi faktor yang penting banget. Tips yang kedua, tetap jadi murid yang aktif. Walaupun sekarang online, kita kan tetap bisa kontak guru kita. Jadi kalau misalnya kita bingung tentang tugas, kita bisa tanyain sama guru kita. Atau mungkin mau ada ulangan, kita bisa tanyain kisi-kisinya sama guru kita. Biar guru-guru kita bisa ngeliat niat dan kesungguhan kita sebagai pelajar. Tips yang ketiga, maksimalin nilai-nilai ujian kita. Walaupun sekarang ujiannya online, jangan sampai kita sepelein. Belajarnya juga harus tetap giat. Dan mindset juga penting banget sih. Kalau aku, mindsetnya itu, aku nggak mau belajar ujian tuh cuma untuk, ya udah yang penting di atas KKM, yang penting udah selesai gitu. Aku selalu punya mindset kayak, aku mau jadi yang terbaik. Makanya, usaha aku juga harus yang terbaik. Kalau nilai-nilai ujian kita udah maksimal, pasti kita dapat atensi dari guru-guru kita. Jadi, kalaupun kita punya nilai yang masih kurang, begitu kita minta kesempatan untuk memperbaiki nilai itu, guru-guru kita mau untuk ngasih kita kesempatan untuk ngerjain tugas tambahan. Next, xxrt.na bilang, bisa-bisanya kakak happy-happy aja. Kalau aku sih udah puyeng kali mikirin biaya kuliah. Saran dari aku sih, jangan membatasi impian kalian karena alasan finansial. Ini juga kan tantangan yang aku lagi hadapin sekarang ya, jadi mungkin aku bisa sharing sedikit. Pertama, emang impian aku dari kecil tuh untuk bisa kuliah di luar negeri dengan jurusan yang paling cocok sama aku dan dengan beasiswa full. Tapi sayangnya emang beasiswa untuk S1 tuh masih bener-bener terbatas pilihannya. Sedangkan untuk beasiswa S2 dan S3 tuh udah banyak banget guys pilihannya. Bahkan aku sendiri pun belum bisa dapetin beasiswa yang fully funded. Walaupun aku udah dapet beasiswa yang parsial, tapi karena jumlahnya yang sedikit, masih jauh dari keperluan yang perlu aku penuhin untuk biaya kuliah aku selama 4 tahun. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, sebenarnya ya aku juga nggak yang selalu happy-happy aja tentang ini. Bahkan aku tuh hampir banget kehilangan harapan, karena ini tuh bener-bener tantangan terberat yang pernah aku hadapin di hidup aku. Bisa keterima di universitas impian aku, tapi dengan biaya kuliah yang jauh di luar kemampuan finansial keluarga aku. But you know what? Aku yakin pasti selalu ada jalan untuk orang-orang yang tekadnya kuat dan selalu berdoa sama Tuhan. Nah, salah satu bentuk ikhtiar aku yaitu ngebuka akun penggalangan dana di GoFundMe. Jadi GoFundMe itu tuh situs penggalangan dana di mana semua orang dari seluruh dunia bisa ikutan berdonasi. Ini aku mau contohin fundraiser page yang aku udah buat di GoFundMe. Kalau kamu mau ambil bagian untuk mensupport pendidikan aku ke luar negeri, kamu bisa ikutan berdonasi lewat link bit.ly/bantuolive ke Kanada. Caranya gampang kok. Klik tombol donate now, terus nominal rupiah yang mau kamu donasiin dikonversiin jadi euro. Contohnya 5 euro itu 85.000 dan 10 euro itu 172.000. Kalau udah tahu nominalnya, tinggal masukin ke kolom enter your donation. Untuk kolom tipnya bisa kamu isi ataupun kamu kosongin, terus kamu tinggal isi nama, email, dan info kartu pembayaran kamu, baik itu kartu kredit ataupun debit. Terus tinggal pencet donate. Kamu juga bisa bantu dengan cara nge-share link bit.ly/bantuolive ke Kanada sebanyak-banyaknya. Pokoknya apapun bentuk support kalian untuk aku bener-bener hargain. Thank you so much. Semoga kedepannya aku bisa mewujudkan impian aku dan misi-misi aku untuk belajar Indonesia. Selain itu, aku juga lagi dalam proses pembuatan akun di Sociobus. Jadi Sociobus itu sama situs penggalangan dana, tapi ini khusus untuk Indonesia. Nah, dalam Sociobus ini nanti bakal ada beberapa program yang kalian bisa pilih. Contohnya webinar, eksklusif mentoring, dan yang paling kalian tunggu-tunggu, buku kedua aku. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Aku selalu kasih updates di Instagram aku @peachy.live. Dan tungguin juga update-nya di video-video YouTube aku selanjutnya.
Pertanyaan terakhir dari Humairas __ dia nanya, cara banyak prestasi gimana sih? Masih bingung bakatnya apa? Oke, jadi ini sebenarnya pembahasannya udah ada di buku Youth ya. Tahap pertama yaitu adalah pencarian jati diri. Kalau kamu benar-benar belum tahu, kamu bisa cobain banyak hal mumpung kita masih banyak waktu nih selama kita remaja. Kamu bisa ikutan klub ini, klub itu, sampai kamu nemuin mana sih yang benar-benar sesuai sama passion kamu. Kalau kamu udah ketemu nih hobi atau passion kamu bisa terus latih diri kamu. Dan jangan lupa juga untuk ikutan lomba. Sebenarnya tuh kita ikutan lomba bukannya kayak setelah kita ngerasa siap, justru sebelum kita siap pun kita udah ikutan lomba untuk nambahin jam terbang kita dan juga ngelatih mental kita. Karena ya kuncinya untuk bisa menangin banyak perlombaan itu adalah dengan mulai ikutan lomba secepat mungkin. Semakin banyak pengalaman kita ikut lomba, pastinya semakin besar juga kesempatan kita untuk menang-menangin lomba yang sesuai sama minat bakat kita. Pokoknya jangan mudah nyerah, kalau lagi kalah pun tetap bangkit lagi dan coba lagi. Terus semangat ya guys, ayo kita sama-sama perjuangin apa yang jadi impian kita. So ya guys, sampai sini aja videonya. Thank you so much udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan informatif. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like dong guys. Dan share juga ke teman-teman kalian, atau ke sosmed, atau kalau mau aku repost, share ke SG kalian. Dan juga subscribe ke channel ini kalau kalian tertarik sama video study tips, pengembangan diri, dan isu sosial ataupun lingkungan. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan updates dari aku, kalian bisa follow Instagram aku @peachy.live karena aku lebih aktif di situ. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh tulis pertanyaan itu di comment section down below. And that's all for today guys. Stay safe and keep on learning. Bye!